Guys, selamat datang di channel Entertainment bersama saya lagi Noval Raka Putra. Kita bakal masuk ke modul DHCP Server. Apa itu DHCP Server? DHCP Server itu DHCP-nya adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol ya. Dynamic Host Configuration Protocol yang merupakan protokol yang dipermudah untuk pengalokasian pemberian IP address pada suatu jaringan secara otomatis. Lu bayangin nih, misalnya lu punya server. Terus server ini beri range atau rentang dari IP 1 sampai IP kita batasin dari 255 ya. Berarti cuman 1 sampai 255. Cuman itu IP yang boleh diberi oleh server dan server yang ngasih, bukan kita yang paksain server biar terhubung. Jadi, dengan DHCP, klien tidak perlu lagi memasukkan IP-nya secara manual karena IP address sudah diberikan langsung dari si servernya gitu ya guys ya. Mungkin eh, lawannya itu ya statis karena statis itu harus dikonfigurasi dari si kliennya terus si servernya juga biar server sama si kliennya tuh terhubung. Sedangkan DHCP nggak perlu karena yang kerja cuman si servernya aja. Mungkin kalau ini kayaknya lu udah belajar dasarnya sih antara IP dinamik dan IP statis ya. Atau kalau nggak tahu silahkan komen, nanti gua bikinin jelasin semenitnya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Yang mau ikut terserah, yang nggak mau ikut tolong nonton sampai habis. Mana tahu lu habis ini minat, lu ngulik. Seperti biasa teman kita VirtualBox, lalu gua udah clone ini Debian 8 tercinta kita. Lanjut, kita sebelum konfigurasi di dalam Linux, pastiin dulu di control panel kita buka control panel, network internet, network sharing center, change adapter setting. Nah, pastiin host only adapter kita yang lama, properties, TCP IPv4-nya kita ganti ke obtain and IP address automatically. Kenapa demikian? Karena kita nggak masukin si servernya, kita nggak masukin IP si klien kita ini IP yang statik. Karena kita butuh DHCP, maka automatically biar si server yang bekerja. Nah, itu maksud gua. Jika sudah selesai, kita klik OK, OK lagi. Ya, seharusnya di details bakalan seperti ini, kosong. Karena DHCP enable, yes. Kalau static DHCP enable, no. Oke, kayaknya ini default banget ya. Kita close. Baru kita masuk ke virtual box-nya. Kita klik start. Apa yang terjadi ya? Ya hidup. Apa sih lupa Pak? Aneh banget namanya. Kita tunggu powering VM up. Mungkin gua bakal ngoceh-ngoceh. Jadi keluh kesah gua sebagai YouTuber. Anjir YouTuber. Subscriber lu aja berapa, Pak? Nah, gak jadi. Ininya DCP servernya udah on anjir. Nah, nanti dah gua cerita-cerita kalau ada loading yang lama ya. Oke, kita clear dulu deh biar ini karena gua udah discard, gua save kebiasaan save gua nggak login sebagai root. Ini udah root ya. Teman-teman bisa baca nih root at Debian. Oke, bagus. Step selanjutnya kita itu harus konfigurasi IP dalam network interface Debian dengan cara nano slash etc slash network slash interface. Bang, kenapa nano bang? Sebenarnya lu bisa pakai Vim, lu bisa pakai Torch, lu bisa pakai apa aja. Tapi nano itu udah mendarah daging di tutorial tutorial manapun lu cek deh, kayaknya nano udah bagus sih buat text editor, terbaik deh, jempol buat nano, sukses sukses selalu nano. Saya nggak tahu siapa yang punya. Oke, interface sip. Nah, di bagian ini
Ya, benar, auto ETH. Seperti biasa. Ini harus auto ETH. Auto ETH 0, EVES ETH 0, init DHCP kita ganti statik. Bang, kenapa statik, Bang? Karena ini network interface server, jangan lu ubah-ubah jadi DHCP. Kalau lu ubah jadi DHCP, terus yang DHCP-in si interface servernya siapa? Oke? Jadi statik, kita harus pakai ini statik. Nanti kita bikin ini deh, addressnya ya. Addressnya kita ganti aja deh biar nggak kelihatan banget palsu-palsunya ya. 101. Oke. Nih, address kita 101. Kenapa statik, Bang? Iya, yang tadi. Karena kalau lu DHCP-in siapa yang DHCP-in si server, sedangkan lu mau DHCP-in si klien. Ngerti nggak sih maksud gua? Ya kayak gitu deh. Lu bisa paham sendiri dah maksud gua tuh gimana ya. Lalu, netmasknya jangan lupa. Kita pakai default aja kali ya. Karena kita nggak butuh subnetting. Nanti kita bisa pakai subnetting di belakang. Itu nanti gua dijelasin semenit ya untuk subnetting. Gua ada kepikiran ide baru deh. Tapi kayaknya karena gua ada mulai sering editing ya, konten tabungan gua dikit banget guys, jadi gua harus ekstra rekaman. Oke, setelah lu save, nanti lu konfigurasi network interface nya, jangan lupa restart networking dengan menggunakan, ya benar sekali, /etc. Bang, lu nggak bosan bang bikin tutorial? Lah gua aja baru bikin 3 cok, gimana mau bosan. Networking restart, emang siapa yang nanya sih bang? Nggak ada sih, gua nanya diri gua sendiri. Start. Oke, kalau udah oke berarti lu bisa ngeceknya di IPA, bisa sih IPA lu bisa ngecek, tapi nanti lu bisa ngecek juga di ifconfig kok, bebas lu mau pakai apa, tapi lebih rapi di ifconfig ya, gue lihat ya. Lu mau ifconfig apa IPA terserah deh, yang penting si ETH 0 nya harus 192.168.101 karena kita udah edit itu lagi tadi. Setelah kita edit itu, maka kita akan masuk ke penginstalan DHCP server kita. Penginstalannya itu kita menggunakan paket ISC strip DHCP strip server. ISC, kita pakai ISC. Nanti ISC-nya itu berada di DVD 2. Nah, buat lu yang nggak ngerti cara masukin DVD 2, lu bisa klik device optical drive. Nanti di optical drive ini kita choose add file deh biar nggak kagok-kagok banget ya. Kita ISC paket itu berada di DVD 2 ya guys. Kita masukin, kita open. Setelah kita open, gua ajarin cara baru. Lu harus masukin si indeks CD-nya. Nah, untuk si Debian, kita ada 2 cara penginstalan, way installation. Yaitu yang pertama DVD installation, yang kedua itu network installation ya. Internet ya, kalau DVD installation lu ngerti sih, offline. Dan itu memakan ukuran yang cukup besar karena memuat paket-paket yang pre-install. Misalnya paketnya itu udah 3,5 GB deh. Tapi itu udah mencakup apa-apa aja yang dibutuhin di dalam DVD paket gitu. Jadi lu tinggal nginstal apa offline. Tapi kalau lu network installation, nah itu tuh pakai repository yang dimana itu tuh harus pakai network mirrorer. Jadi lu nanti bisa diedit di apa di source disk. Gua nggak mau bahas itu panjang, itu nanti gua pakai di lain kesempatan di advance-nya. Tapi sekarang gua cuman perlu apt cd-room add buat identifying si DVD 2. Harusnya ada sih DVD binary 2 hari ini. Nah, benar. Itu 8.101 JC official AMD 64 DVD binary 2. Oke. Mau repeat lagi biar rapi. Biar benar-benar dikenal ini orang. Setelah lu masukin, maka lu install dulu dong. Kenapa lu unmounting? Lu install gini cara nginstalnya. Apt apa. Nah,
apt get install. Apa bedanya bang apt install sama apt get install? Sama aja sih, karena ini cuman beda sintaks, emang sintaks aja, sama kayak ipconfig sama itu apa namanya tadi, IP address ya, hampir mirip ifconfig sama IP server. Jadi ya, wah, pilihannya banyak sih. Nanti lo bisa pakai min y biar y installnya nggak perlu lo confirm lagi. Nanti gua ajarin itu tuh advance deh. Nah, gua cuman butuh DHCP server. Enter. Yep, dia bakal installation. Bentar. Setelah kita instalasi, nah udah selesai. Kita masuk ke config DHCPD. DHCPD band. Ya, benar. Kita gimana cara konfigurasi DHCP server? Pertama, step 1-nya itu adalah kita masuk dan edit file konfigurasi DHCP dhcpd.conf. Nah, ini dia. Ini file yang harus lu konfigurasi. Di bagian ini lu harus nyari as likely different configuration for an internal subnet. Ya, benar. Ini adalah konfigurasi yang harus lu edit biar dia itu kelihatan bisa di subnetting. Nanti gua jelasin deh subnetting dalam jelasin semenit, tapi gua nggak tahu jelasin semenit episode berapa yang mau gua bikin. Nah, di bagian ini subnetting itu maksudnya itu IP network. Ya, network IP. Jadi, entah kenapa ini bilangnya subnet ya. Kalau gua biasanya network ID sih. Lu di pelajaran lu gimana? Network ID kali ya. Nah, di sini subnetnya itu lu ganti jadi network ID dari si server lo. 192, kalau gua nih ya 192.168.100 kan titik 0. Usahain titik 0 di belakang, bukan titik 1, bukan titik 255, karena ini basicnya itu /24.0. Ya, benar sekali. Setelah kita ganti ini, netmasknya kita ganti ke /24 karena 224 ini slash berapa ya? Gua lupa. /28 deh kayaknya. 240, 24. Enggak, /27 ya. Ah, kurang tahu gua, guys. Kayaknya iya ya. Ah, /27. /24 0 /25 2128 ditambah 64 222. Ya, benar. 27 deh. Gua nggak tahu subnettingnya. Nah, range-nya ini bagian range. Nah, ini nih adalah tiket yang harus lu bagiin ke si client, ke si client. Range ini rentang IP valid yang bakalan lu kasih ke klien lu. Nah, gua contohin di sini gua pakai 3 deh biar gak kelihatan palsu. Gua edit kata lu nanti ya. Awas aja lu bilang gua editan anjing. Sorry guys, gak toxic. 192. Nanti gua bakal konsis di YouTube. Gua bakal bikin tabungan habis ini ya. Maksud gua bikin tabungan video biar bulanan gua tuh selesai gitu. Option routers ya, lu harus wajib ganti ini. Option routers lu itu diganti jadi bukan ya, gateway kalau kita mikir itu gateway ya, cuman kalau di server ya ini IP server. Lu ganti jadi IP server lu. IP server lu tadi kan 192 terus 168, anjir 168, gua bilangnya 168 lo biasanya 168 anjing. 100.1. Oke, setelah ini lu juga ganti option broadcast address lu
Ini adalah IP address dari IP addressnya broadcast. Maksudnya itu konfigurasi paling ujung. Nah, ujungnya itu ya pasti 192.168.100.31 karena 32 itu udah baru guys. 132 itu network bukan si IP broadcast. List sama max listnya terserah lu, mau lu full mau lu nggak lu pakai, terserah lu, gua nggak peduli. Maksud gua ini opsional. Apa itu default list time bang? Default list time ini kayak pemilikan IP lu berapa menit atau berapa jam gitu. Max list time itu sama default list time, max list time. Jadi kayak IP lu nih kapan di renewal. Renewal tuh kayak pembaruan IP. Misalnya ada IP yang pakai ini, lu ganti IP. Nah, setiap berapa kali gantinya gitu. Misalnya lu nggak masuk lagi, misalnya lu paket lu misalnya lu pakai HP nih, HP lu 192.168.102 misalnya ya. Terus ada laptop 103. Nah, karena si 102 nanti misalnya HP udah lu matiin nih si agar terhubung dari si servernya lu matiin nih. Set, lu matiin 102 otomatis kosong dong. Terus si list time-nya ini maksudnya itu wall biar ada nggak yang ngisi 202. Kalau nggak ada yang ngisi yang 102, 102, pindahin deh si itunya si komputer ke 102 biar si laptopnya ke 102 biar dia itu bisa pakai seefektif mungkin. Nah, gitu-gitu deh, kayak gitu-gitu deh. Jadi bisa di renewal setiap berapa detik. Nah, ini satunya detik. Tapi di sini nggak dibikin detik ya. Setelah lu konfigurasi ini, nah pasti kita save, Ctrl X, Y, enter, shift. Setelah di enter, lu harus konfigurasi interface. Bang, maksudnya apaan bang konfigurasi interface? Lu bayangin nih, si server udah deklarasi, anjay deklarasi, mau perang kali ya? Enggak. Maksud gua kan udah deklarasi nih si servernya. Gua pakai ETH0 buat di DHCP-in. Tapi si ISC-nya bilang, interface apa sih bang? Ya, interface yang mana sih bang? Gua nggak lihat, gua buta. Kata dia, kata si server, dia buta katanya. Nah, dari kebutaannya itu tuh kita harus nunjukin ke dia kalau yang ditembani ini loh gitu kan. Cara gua bilangin ke si ISC bahwa si server butuhnya ETH0 yang mau, ya maksudnya interface-nya itu ETH0 contohnya ya, yang mau di DHCP-in, ya lu harus ganti ke konfigurasi baru namanya itu ya kita udah pasti nano dulu ya sih. Setelah di nano kita masukin slash etc, ntar slash etc slash default default slash isc dhcp dhcp server. Jadi slash nano aja, slash etc slash default slash isc dhcp server, correct. Benar. Nah, di sini ada option karena kita cuma butuh separate in multiple interface with bla bla bla. Kita cuma butuh interface nih. Interface-nya itu kita ganti ke ETH0. Jadi mereka bakal saling connect. Si server deklarasi ETH0. ISC, ya benar. Si server minta ETH0. Nah, dari sini dia tahu bahwa si ISC sama si server emang emang butuh ETH0 mau dibikinin DHCP servernya gitu. Nah, setelah kita bikin ini, Ctrl X jangan lupa, Y enter. Setelah itu step 4 kita restart. Benar, segala sesuatu harus di restart. Gua dapat live lesson banget dari tutorial sebelum-sebelumnya. Slash sebelum-sebelumnya anjay kayak udah banyak banget. Padahal 3. Init D, ISC, DHCP, server gitu. Ya, benar.
Restart, jangan lupa restart. Emangnya lu mau ngapain anjir? Nah, slash etc slash initd slash isc slash isc strip dhcp strip server restart. Benar. Harusnya oke sih. Oke, udah benar. Oh my god, udah benar nih guys. Kalau udah networking DHCP-nya oke, berarti konfigurasi udah bener dong. Lu bisa ngecek ini di control panel. Bang control panel. Dicek dong. Masih auto conversion nih. Normal thing karena ini tergantung laptop sih biasanya. Laptop lu bisa nerima DHCP dengan cepat atau enggak ya? Nah, gua udah nerima nih DHCP enabled, yes. Dan gua udah dapat nih 192.168.103. Padahal gua nggak auto konfigurasi sebelumnya. Bang, kenapa bisa bang? Karena DHCP server udah ngasih gua IP. Ini buktinya. Gua masih automatically ya, bukan DHCP static. Bukan IP static. Karena kalau IP static lu use the following IP address. Nah, berarti ini udah works buat si DHCP servernya. Jadi lu bisa lihat nih DHCP enable yes, IPv4 addressnya benar. Bang, gua nggak percaya bang. Sini gua tunjukin, gua masuk ke terminal gua ya. Terminal bukan Telegram. Anjir terminal itu Linux ya. Command prompt maksud gua, command prompt gua. Nanti gua tes ping nih, tes ping ya. Gua tes ping si server gua. Itu 68 100 ya. 101. Bentar. Ping ya guys ya. Benar ya. Nanti gua ping juga di server gua nih. Harusnya bisa. Kalau nggak bisa ya ulang. 168 101 3 works. Right? Udah benar kan? Setelah kita ping, berarti dua perangkat ini udah dijalanin secara DHCP. Udah reply TTL, berarti DHCP sepenuhnya berhasil. Oke, terima kasih yang telah mendengarkan tutorial sederhana dan saya tidak niat itu saya bikin tutorial ini. What next, Bang? Oke, what next ya? Anjir, gua lupa what next. Ntar. Materi ASJ. What next, Bang? Setelah lu konfigurasi di ah ya kita recap dulu deh, recap. Kita recap pertama ya. Lu pertama udah nginstal instalasi Debian 8. Setelah lu instalasi, gua suruh bikin remote server. Setelah remote server, kita masuk ke DHCP server. Setelah DHCP server, kita masuk ke DNS server. Apa itu DNS server? Domain Name System. Penasaran gimana cara bikin domain name server? Nanti gua ajarin lu secara mendalam, sangat-sangat mendalam. Tapi ya, so guys, berarti kita udah selesai bikin si DHCP server. Please tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Share ke teman-teman lu kalau ini rasa lu bermanfaat. Kayaknya yang bakalan ngasih ini ya anak 3J ke anak 3J ya guys ya. Tapi bagi lo yang ingin belajar gabut gitu ya silakan aja sih. Karena ilmu itu bermanfaat selagi lu mau belajar. Oke. Baik, gua Naufal Wardaka Putra dari channel Naufal Tainment. Sampai jumpa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget lagi running low anjir. Bye.